Bayangin kalau sebuah mobil bisa bicara layaknya manusia. Punya mata, punya mulut, tapi wujudnya kayak mobil. Ya, itu semua ada di film Cars. Gue sedikit penasaran ya, kira-kira mereka ini punya titit gak ya? Film ini dimulai dengan sebuah mobil balap NASCAR bernama Lightning McQueen yang akan berkompetisi dalam balapan bergengsi bernama Piston Cup. Balapan pun dimulai. Walaupun si McQueen ini seorang rookie atau pembalap baru ya, dia itu bisa dengan mudah menyalip mobil-mobil lainnya cuy. Ya karena dia ini berbakat gitu ya. Di kompetisi ini ada 3 mobil yang memiliki kemampuan setara, yaitu si Lightning McQueen, lalu si Stripweather yang warna biru, dan ada si Chick Hicks yang warna hijau. Pada saat mereka sedang bersaing, si Chicks melakukan kecurangan kepada si McQueen, sehingga dia terpeleset dan tertinggal di belakang. Tidak hanya itu, nih aki-aki juga malah nyenggol mobil lainnya cuy, sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Gue tahu kecelakaan itu hal yang wajar ya di NASCAR itu, tapi ini si bujang Inam Ijo ini ngelakuinnya dengan sengaja anjir. Kok aman-aman aja ya? Apa emang boleh gitu ya? Gue kurang tahu sih guys, tapi lanjutlah. Tapi walaupun di tengah kekacauan tersebut, McQueen berhasil melewatinya. Nah, ketika mobil lainnya mampir dulu ke pit stop mereka masing-masing buat ganti suku cadang, nih si McQueen malah lanjutin balapannya sampai ke lap selanjutnya. Hingga sampai di lap terakhir. Dia akhirnya mampir ke pit stopnya, tapi cuman minta buat ganti bahan bakar aja. Emang tolol ya dia ini. Alhasil di lap selanjutnya, ban si McQueen langsung pecah. Padahal sudah sampai di lap terakhir. Ya karena dia idiot ya jadinya kayak gini ya gitulah. Mobil-mobil lain yang melihat hal tersebut berusaha untuk menyalip si McQueen. Tapi untungnya dengan menjulurkan lidahnya yang agak freaky ini, si McQueen berhasil sampai di garis finish bebarengan dengan Strip dan juga Chick. Ini kalau si Lightning McQueen ini kagak idiot ya dan nurut sama timnya buat ganti ban pas di pit stop, dia itu udah pasti menang tuh kompetisi cuy. Tapi sudahlah karena idiot ya jadi filmnya berlanjut. Nah, pas selesai balapan dan diwawancara, nih mobil malah sombong bet cuy, kayak ngalamin star syndrome gitu. Dia bilang dia itu gak butuh timnya dan kagak mau minta maaf ke timnya karena menurutnya yang paling penting dari sebuah balapan adalah kemenangan. Ya dia tolol sih di sini. Bahkan ketika ban pecahnya diganti oleh timnya, nih mobil malah nyuruh timnya minggir karena ngalangin kamera wartawan yang lagi nyorot dia. Wah tolol memang ya. Alhasil semua timnya pun memutuskan untuk resign cuy. Setelah itu, Strip mendatangi McQueen dan melakukan ceramah no jutsu yang bilang kalau balapan seperti ini tuh bukanlah pertandingan individual, melainkan pertandingan tim. Tapi bukannya didengerin ya, si tolol McQueen ini malah ngehalu jadi brand ambasadornya Dainoko. What? Selanjutnya, hasil dari pertandingan tadi pun akan diumumkan. Di sini, si McQueen langsung aja melompat di hadapan semua orang karena dia merasa dialah pemenangnya. Padahal bukan ya, ini seri tiga-tiganya. Tapi ternyata juri memutuskan bahwa balapannya seri di antara mereka bertiga. Kasihan banget si McQueen di sini. Jadi mereka bertiga akan mengadakan balapan ulang minggu depan di California. Chick yang melihat hal tersebut mengejek si McQueen karena dia terlihat memalukan ya. Dia terlalu awal untuk selebrasi. Terus si Chick ini nantang si McQueen buat cepet-cepetan sampai di California. Pas mau berangkat sama truk pengangkutnya, McQueen harus menghadiri sponsornya dulu, yaitu Rusty, sebuah salep anti karat untuk bumper mobil. Mungkin kalau di manusia kayaknya itu obat budug ya. Di sini mobil penyakit kulitnya itu karat cuy. Ya wajar sih ya kan besi cuy kayak gitu. Jadi karatan. Oke, lanjut. Karena terlihat jelek untuk citranya McQueen jadi malas buat ngehadirin dan mempromosiin tuh salep. Walaupun dia sendiri udah tanda tangan kontraknya ya. Setelah mempromosikannya, McQueen langsung berangkat menuju California sama dengan Mac, sebuah truk pengangkutnya, dan Harv, agen yang berwujud AI ke istrinya si Plankton dari SpongeBob cuy. Nah, Harv ini menawarkan McQueen tiket gratis buat temen-temennya, tapi kita tahu sendiri kalau nih mobil kagak punya temen karena terlalu sombong cuy. Di sini juga McQueen ngelarang si Mac istirahat supaya cepet sampai ke California. Hal tersebut membuat si Mac ngantuk dan tertidur sambil membawa mobilnya. Nah, karena tertidur, nih truk akhirnya dijailin sama mobil-mobil nakal gitu cuy. Yang membuat mobilnya bergetar dan secara tidak sengaja pintu belakang truknya terbuka. Sehingga membuat si McQueen keluar dari kontainernya. Si McQueen pun kaget ya karena tiba-tiba dia tertinggal sambil tertidur di tengah jalan. Sampai dia hampir aja ketabrak sama mobil lainnya cuy. McQueen yang sadar dari tidurnya langsung bergegas mengejar si Mac. Tapi ternyata dia salah mobil dan malah bertemu dengan truk yang lain. McQueen pun tersesat di kilometer 66. Dia melesat dengan kecepatan tinggi hingga mobil polisi penjaga mengejarnya.
Di sini sebenarnya si McQueen itu mau berhenti dan bertanya sama polisinya. Tapi karena polisi kentut dan suara kentutnya kayak suara tembakan gitu cuy. Jadinya si McQueen malah salah paham dan malah menggila cuy. Setelah itu McQueen sampai di sebuah desa kecil yang disebut Radiator Spring. Sambil melarikan diri dari kejaran polisi tersebut, McQueen malah mengacaukan desa yang tenang itu. Dan dia juga menghancurkan jalanannya. Pada akhirnya, nih bocah songong kena batunya cuy dan tertangkap oleh polisi yang ada di sana. Di sisi lain, kita diperlihatkan berita bahwa truknya si McQueen, si Mac itu udah sampai duluan di California. Tapi ternyata si McQueen-nya hilang. Berita tersebut pun langsung viral di mana-mana. Keesokan harinya, McQueen dibangunkan oleh mobil derek yang bernama Meter. Ternyata orang-orang di sana tidak mengenal McQueen sebagai pembalap terkenal. Dan di sana, McQueen juga sedang ditahan di balik jeruji kawat. Setelah itu, McQueen dibawa ke pengadilan untuk diadili atas kekacauan yang ia lakukan pada malam tadi. Kemudian di sini kita diperkenalkan dengan mobil hakim yang bernama Doug Hudson. Nah, setelah melihat McQueen, nih hakim bukannya ngehukum apa gimana ya, tapi malah mau ngebebasin si McQueen supaya segera pergi dari Radiator Spring. Wah, hukum macam apa ini coy? Enak kali lah. Tapi ada mobil cewek cakep yang bernama Sally yang keberatan dengan keputusan tersebut karena si McQueen ini sudah merusak jalan yang ada di Radiator Spring sehingga bisa membuat UMKM yang ada di sana bisa bangkrut karena tidak akan ada pengunjung yang datang ke sana cuy. Kalau jalannya jelek kayak gitu ya. Pada akhirnya semua orang pun setuju untuk menghukum si McQueen memperbaiki jalanan mereka. McQueen pun diperkenalkan dengan mesin pembuat jalanan atau mesin cor aspal yang bernama Bessie. Ya di sini gua gak tahu si Bessie ini hidup apa kagak ya cuy. Emang agak creepy juga sih kalau dipikir-pikir ya. Ini tuh kan kalau ngomongin di dunia cars gitu kan semua otomotif itu kan hidup ya kendaraan itu. Berarti si Bessie ini hidup cuy, tapi gak ada mata sama gak ada hidungnya ini. Ngeri kali ya kalau dipikir-pikir. Oke, lanjut. McQueen harus mendorongnya sepanjang jalanan yang ia rusak semalam. Nah, pas McQueen dilepas buat ngerjain hukumannya, dia malah langsung kabur dari sana dan akan menuju ke California, cuy. Tapi bohong. Ya, ternyata bensinnya udah habis karena sebelumnya udah dikuras sama orang-orang Radiator Spring supaya dia kagak bisa kabur, cuy. McQueen pun terpaksa untuk menjalankan hukumannya. Nah, pas jalanin tuh hukuman, dia ngedenger kalau si Chick itu udah nyampe duluan di California dan dia punya banyak waktu buat berlatih di sana. Hal tersebut membuat si McQueen overthinking ya, karena dia takut si Chick itu yang jadi brand ambasadornya Dinoco. McQueen pun bertekad untuk menyelesaikan hukuman tersebut secepatnya dan inilah yang terjadi. Tolol ya, ini jalanannya kayak hasil dana yang dikorupsi anjing. Oke, jangan pas itu. Lanjut cuy. Yap, jalanannya pun malah jadi berantakan cuy. Corannya kagak rata ya. Ini malah kayak hasil jalan korupsi. Doc pun menyuruhnya untuk mengulanginya dari awal lagi. Tapi ini mobil malah keras kepala dan songong ya, bahwa dirinya itu adalah mobil balap bukan bulldozer yang dipakai buat pekerjaan konstruksi. Si Doc pun menantang si McQueen untuk balapan. Jika McQueen bisa mengalahkan si Doc, McQueen boleh pergi dan Doc sendiri yang akan melanjutkan hukumannya si McQueen. Balapan tersebut pun diadakan di tengah gurun pasir. Para warga Radiator Spring menyaksikan balapan tersebut dan balapan pun dimulai. Ternyata si Doc malah kagak ngegas pas balapan dimulai karena dia tahu si McQueen ini akan mengalami kecelakaan sehingga otomatis si Doc yang akan memenangkan pertandingannya. McQueen pun diangkut oleh Meter dan disuruh untuk melanjutkan hukumannya lagi. Keesokan harinya, jalanan ternyata sudah dicor dengan rapi oleh si McQueen, walaupun masih belum selesai dikerjakan semuanya. Tapi para warga sudah sangat senang dengan hasil kerja McQueen kali ini. Doc pun merasa heran dan mencari si McQueen yang ternyata dia sedang latihan di trek yang kemarin untuk mengimprove kemampuan balapannya supaya tidak terjadi kecelakaan seperti kemarin. Lalu Doc menghampirinya dan mengajari McQueen teknik belokan supaya tidak terjadi kecelakaan lagi. Tapi karena nih bocah songong dan kagak mau diajarin mobil tua, jadinya dia malah kecelakaan lagi cuy. Selanjutnya dia pergi untuk melanjutkan hukumannya lagi, yaitu mengaspal jalanan. Pada malam harinya, McQueen pergi ke sebuah peternakan traktor bersama dengan Meter karena dia akan bersenang-senang di sana dengan menjahili para traktor kecil. McQueen pun mencoba untuk menjahili para traktor juga, tapi karena dia tidak punya klakson, jadinya dia pakai suara mesin mobilnya dan membuat semua traktor yang tertidur kaget mendengar suara mesin tersebut. Hingga traktor raksasa yang bernama Frank muncul mengejar si McQueen dan si Meter.
Nah, sepulang dari sana, Meter meledek si McQueen yang jatuh cinta sama si Sally dengan cara mundur ke belakang, tapi dia tidak menabrak sama sekali cuy. Hebat dia ini. Bahkan dia melakukan hal tersebut di penginapannya si Sally sampai kayak orang gila. McQueen pun ingin mempelajarinya dan Meter bilang kalau si McQueen udah punya kaca spion, maka dia akan mengajarinya. Nah, terus Meter minta McQueen berjanji kepadanya, jika suatu saat dia memenangkan Piston Cup, tolong ajak dia naik helikopter pribadinya. Habis itu dia pulang. Nah, kemudian dia didatangi Sally pas mau tidur buat mastiin McQueen nempatin janjinya kepada si Meter soal naik helikopter karena dia sangat percaya kepada si McQueen ya, dan menganggapnya sebagai sahabatnya. Keesokan harinya, si McQueen kagak sabaran nyelesain hukumannya supaya dia bisa langsung berangkat ke California. Jadinya dia datengin tuh si Doc buat minta bahan bakar. Tapi si Doc nyuruh dia untuk tunggu bentaran karena dia lagi jadi dokter mobil dulu cuy. McQueen pun ngambek, tapi pas ngambek dia nemu garasinya si Doc yang ternyata dia adalah Hudson Hornet. Seorang juara Piston Cup di masa lalu yang melegenda. Ya, dia itu legend ya kalau dalam dunia NASCAR. Ya, di dunia Cars ini. Nah, jadinya si McQueen ini pengen ngobrol-ngobrol sama dia dan minta untuk dilatih sama si Doc ini. Tapi si Doc ini tidak semangat sama sekali ya mendengar hal tersebut karena menurutnya piala-piala piston itu hanyalah mangkok kosong. Selanjutnya McQueen langsung keluar-keluar tuh ke warga desa. Tapi para warga kagak percaya sama dia yang bilang si Doc itu pembalap. Nah, sambil ngisi bensin, Sally mengajaknya ke suatu tempat. Di sini si McQueen tadinya mau kabur dari sana, sampai si mobil polisi siap-siap buat ngejar tuh si McQueen. Tapi si McQueen malah tertarik buat deketin tuh si Sally. Jadinya dia mojok cuy di tengah hutan. Kiu kiu. Nah, mereka sampai di tempat indah yang dulunya merupakan tempat wisata yang disebut dengan Wheel Well. Di sini Sally cerita bahwa dulunya dia adalah pengacara di LA, tapi dia nggak berasa bahagia ya sama kehidupannya sebagai pengacara karena tujuannya itu kagak jelas cuy. Nah, jadinya dia memutuskan untuk tinggal di Radiator Spring karena keindahannya. Di sini Sally cerita kalau 40 tahun yang lalu pas belum ada jalan tol, tempat tersebut masih rame karena Radiator Spring ini satu-satunya jalan yang bisa dilewatin para mobil. Makanya di sana ada tuh bengkel, kang ban mobil, bahan bakar dan yang lainnya. Karena emang dulunya tuh tempat rame banget cuy. Ampe pas pemerintah bangun jalan tol, udah jarang banget mobil yang mampir ke Radiator Spring. Nah, Sally punya impian buat bikin tuh tempat jadi rame lagi cuy. Pas pulang ke Radiator Spring, para traktor malah mengamuk di desa dan mengacau di sana. Salah satu traktor tersebut dikejar oleh McQueen untuk menghentikannya. Tapi pas ngejar tuh traktor, si McQueen melihat si Doc yang sedang nostalgia kali ya ini. Kita menyebutnya jadi cosplay mobil pembalap aja cuy. McQueen yang melihat kehebatannya si Doc menghampirinya dan memuji si Doc. Tapi si Doc ini terlihat tidak senang ya dan langsung pergi dari sana pulang ke garasinya. McQueen yang ngintil, ngejar, dan bertanya kenapa dia selalu menghindar jika ditanya mengenai balapan. Ternyata dia mengalami kecelakaan ketika mengikuti Piston Cup pada masanya. Nah, dia bukannya dibantuin ya, tapi malah dipecat anjing sama timnya dan jadinya pundung dia cuy. Dan dia ya kagak mau balapan lagi habis itu. Di keesokan harinya, McQueen berhasil menyelesaikan hukumannya. Ketika semua orang mengira si McQueen ini sudah pergi meninggalkan Radiator Spring, tiba-tiba ia muncul dan mengagetkan semua orang. Ternyata dia belum bisa pergi karena butuh penggantian beberapa bagian mobilnya seperti ban yang dijual sama si Luigi dan Guido. Di sini kita diperlihatkan kemampuan dari si Guido dalam melakukan pit stop mengganti bannya si McQueen. McQueen juga meminta Windah Basudara buat ngisi bahan bakarnya menjadi bahan bakar organik. Asli cuy, itu Bang Windah 100%. Namanya Windah Otomotif, anjay. Selanjutnya dia mengecat ulang mobilnya. Setelah itu, dia langsung pamerin tampilan barunya ke si Sally cuy. Kiu kiu. Nah, pada malam harinya, ternyata para wartawan dan tim penjemputnya McQueen datang untuk menjemput si McQueen ke California. Di sana Mac juga muncul kembali. Abis itu dia langsung buru-buru bergegas karena si Chick udah banyak gaya. Walaupun balapannya belum dimulai sih. Si McQueen pun pamitan sama si Sally dan berterima kasih. Di sini diketahui ternyata si Doc lah yang menelpon timnya si McQueen buat jemput dia ya. Jadinya tuh si Doc dibenci sama para warga Radiator Spring karena buat mereka kesepian atas kepergian si McQueen ini. Di keesokan harinya, McQueen sudah sampai di California dan akan melakukan rematch sama si Strip dan si Chick untuk memenangkan turnamen Piston Cup ini. Nah, ini mobil akhirnya sadar dan kagak sombong lagi cuy. Di sini dia mulai kesepian dan butuh yang namanya tim sampai dia kepeleset sendiri cuy.
Kemudian geng Radiator Spring bersama Doc datang untuk menjadi timnya si McQueen. McQueen pun jadi semangat lagi cuy buat lanjutin balapannya. Nah di sini si Doc Hudson Hornet juga tersorot kembali sebagai legenda NASCAR cuy. Nah para mobil bengkelnya si Chick ngeledek si Luigi dan Guido karena mereka bekerja sendirian dan meremehkan kemampuannya si Guido dalam mengganti ban ampe mau ribut tuh sama si Guido. Ya tunggu aja nih Nih, awas nih, si kecil-kecil titit biru ini bisa mengalahkan kalian ya, para 5 biji hijau ini. Santai guys. Nah, si Chick mulai melakukan trik liciknya lagi. Tapi kali ini, McQueen punya cara buat nge-counternya. Kayak balapan sambil mundur cuy. Anjay, ini skill belajar dari si Meter nih. Tapi si Chick ini kagak nyerah ya nge-cheatnya. Dia ngancurin bannya si McQueen dan terpaksa si McQueen ini harus kembali ke pit stop untuk mengganti bannya. God damn, gila cuy. Ini si Guido walaupun kecil kayak titit ya, tapi kemampuan pit stopnya itu unlimited coy. Gila, bisa cepet kayak gitu ya anjing. Parah, ini masterpiece ini, absolute cinema bro. Oke lanjut ya. Mereka lanjut ke lap selanjutnya, tapi si Chick tetap curangin si McQueen. Untungnya si McQueen udah belajar sama si Doc buat ngedrift, jadinya dia bisa tetap nyusul. Di akhir lap, pas si McQueen mau menang, dia malah berhenti di depan garis finish. Karena melihat si Strip yang dicurangi sama si Chick sampai terbang ke mobil-mobil dan mengalami kecelakaan. Nah, McQueen pun memutuskan untuk membantu Strip sampai di garis finish, walaupun dia tidak menjadi yang pertama dan menjuarai Piston Cup. Nah, jadinya yang jadi juara pertama itu si Chick, tapi gak ada yang mau apresiasi dirinya karena semua orang sudah tahu kalau dia itu curang. Jadinya ya dia malah disorakin gitu sama wartawan. Sebaliknya, McQueen dan Strip malah dihujani pujian karena bermain sportif. Terus si McQueen ditawarin sama Dinoco buat jadi timnya Dinoco, tapi McQueen menolaknya karena dia sudah punya tim dari Radiator Spring. Tapi pihak Dinoco tetap nawarin apa yang dibutuhkan si McQueen. Jadinya si McQueen promosin Radiator Spring dan tepatin janjinya ke si Meter buat naik helikopter. Radiator Spring pun kembali ramai dan di akhir film kita diperlihatkan McQueen yang kembali ke sana menemui Sally karena merindukannya. Pendapat gue mengenai film ini adalah ya bagus banget cuy. Dari kecil gue kagak bosen-bosen nih buat nge-rewatch ini movie. Karena emang sebagus itu cuy. Oke, sepertinya segitu aja ya dari gue. Terima kasih udah nonton sampai akhir bersama gue pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.